Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan nama saya Jihad Baragunadi. NIM saya 41421010032. Sekarang saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen Pak Ahmad Jamil, Dokter MSI. Dokter MSI. Kali ini saya akan menjelaskan eh, apa yang saya dapat dari Perang Uhud. Jadi Jabal Uhud itu termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Mekah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasul dengan menyebutkan bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat dari surga. Jadi umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke Bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib. Gugur dan dimakamkan di bukit ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tidak akan pernah kehabisan makanan. Di kawasan Uhud itu pertempuran spiritual dan politik dalam arti sebagai sebenarnya memang terjadi. Ketika itu pasukan diberi pilihan antara kesetiaan pada agama dan kecintaan pada harta. Melihat lokasi dan kawasan perbukitan yang mengelilinginya, maka orang bisa membayangkan bagaimana sulitnya medan perang ketika itu. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Strategi pun disusun. Sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukannya. Ditempatkan di atas Jabal Uhud, mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya. Sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka, perang antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Dalam perang dahsyat itu, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun, kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud tergiur oleh barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri dan tertinggal di tempat itu. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit satu persatu, lalu menuju ke tempat tersebut, yang padahal sebelumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan bukit Uhud tersebut, walau apapun yang terjadi. Adanya penggosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh Panglima kaum musyrikin, Khalid bin Walid. Pada saat itu, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi itu akibat ulah Hidun binti Utbah, istri
istri dari salah satu seorang kaum musyrikin yang mengupah Wasyi al-Habasyi, seorang budak untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wasyi dijanjikan akan mendapatkan kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran itu Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh dipenuhi dengan anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh. Sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada yang telah wafat. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang, serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib disolatkan sebanyak 70 kali. Beliau pun dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jahsy, yaitu sepupu Nabi, di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada lainnya. Seperti yang dikisahkan, lantaran kecintaan Rasulullah kepada para syuhada Uhud, beliau senantiasa berziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahunnya. Langkah ini beliau kemudian juga diikuti oleh beberapa sahabat sesudah Rasul wafat. Bahkan dikisahkan bahwa Umar dan Abu Bakar juga selalu mengingatkan Rasul jika perjalanannya telah mendekati Uhud. Bukit Uhud tersebut bila dilihat dari kejauhan berwarna agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lainnya. Jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak 5 kilometer dari pusat kota Madinah. Ketinggian bukit ini sekitar 1050 meter. Bentuk Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambung dengan gunung-gunung yang lain. Sementara umumnya bukit di Madinah berbentuk sambung menyambung. Tetapi beda dengan bukit Uhud bentukannya. Karena itulah penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Mungkin itulah eh, beberapa yang bisa saya tangkapkan dari setelah saya membaca kisah dari Perang Uhud. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya akan mengambil intisari dari apa yang dapat kita ambil dari kisah Perang Uhud dan apa yang harus kita teladani dari perang. Jadi Perang Uhud adalah perang kedua dalam sejarah perjalanan Islam. Perang ini adalah perang yang menyakitkan bagi umat Muslim saat itu karena banyaknya pahlawan Islam yang gugur saat itu. Hamzah radhiyallahu an dan Mus'hab bin Umair radhiyallahu an adalah beberapa nama yang begitu dikenal yang gugur di Perang Uhud. Pelajaran yang dapat dipetik dari Perang Uhud adalah pentingnya mengikuti perintah Nabi Muhammad yang notabene adalah manusia yang paling dicintai Allah. Kekalahan kaum muslimin di Perang Uhud saat itu sendiri disebabkan tidak patuhnya pasukan pemanah kaum muslim pada perintah Nabi. Saat itu, pasukan pemanah melanggar perintah Nabi Muhammad yang memerintahkan agar pasukan pemanah agar tetap pada posisinya di atas bukit untuk melindungi kaum muslimin yang berada di bawah bukit. Sayangnya pasukan pemanah tergoda dengan harta-hartanya yang ditinggalkan oleh kaum kafir musyrikin untuk turun dan mengumpulkan harta rampasan perang karena mereka mengira perang sudah selesai dengan kaum muslimin keluar sebagai pemenangnya. Ketika pasukan pemanah itu turun, Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam melihatnya dan memerintahkan pasukan Quraisy untuk masuk kembali dan menyerang pasukan Islam yang sudah kehilangan fokusnya. Demikianlah ketika kaum muslimin tidak menaati Rasulnya. Kekalahan akhirnya didapatkan, padahal Nabi adalah manusia yang adalah manusia yang lisannya dibimbing oleh Allah. Sehingga dijamin kebenarannya. Melanggar perintah Nabi jelas dapat menimbulkan kerugian bagi kita yang mengaku beragama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.